Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fikri Velur Rahman yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu yang lalu. Edisi Sabtu 2 Mei 2020 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Setelah hampir 1 bulan lebih diliburkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan akhirnya kembali akan melakukan kegiatan rutin rapat paripurna, di mana saat ini sudah mulai dilakukan penjadwalan melalui Badan Musyawarah. Rapat penjadwalan paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan dipimpin langsung Ketua DPRD Juli Eko Prasetyo, didampingi Wakil Ketua 1 Haji Bambang Iyantoko. Selain itu, juga dihadiri para anggota Badan Musyawarah lainnya. Dan untuk pihak eksekutif dihadiri PJ Sekda Haji Jainuddin Nor, didampingi PLT Asisten 3 Setda Seruyan Tunjar Syah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Juli Eko Prasetyo mengatakan, pihaknya akan memulai kegiatan paripurna ke-1 masa persidangan 2 pada tanggal 30 April 2020. Dengan agenda pidato pengantar Bupati Seruyan dalam rangka penyampaian LKPJ tahun 2019. Kemudian disambung langsung paripurna kedua masa persidangan 2 tentang penyampaian hasil reses DPRD. Selanjutnya, pada tanggal 4 sampai dengan 5 Mei, pihaknya akan melakukan rapat pembahasan LKPJ. Dan pada tanggal 6 Mei akan dilaksanakan kembali rapat paripurna ketiga masa persidangan 2 dengan agenda penyampaian hasil rekomendasi LKPJ tahun 2019. Menurutnya, berdasarkan keputusan rapat di Banmus, kegiatan paripurna kali ini akan dilakukan sedikit perbedaan dari biasanya, yaitu dilakukan melalui sistem online atau video conference. Mengingat di tengah pandemi COVID-19 saat ini, pihaknya akan lebih waspada dan sekaligus juga mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tidak mengumpulkan orang banyak. Tim Liputan Seruyan TV. Masyarakat Kabupaten Seruyan kembali berduka karena salah seorang petani warga setempat berdasarkan hasil rapid test dinyatakan reaktif positif COVID-19, sehingga yang bersangkutan langsung menambah jumlah pasien dalam pengawasan. Berdasarkan informasi dari tim gugus tugas percepatan penanganan coronavirus DC-19 Kabupaten Seruyan, yang bersangkutan sehari-harinya bekerja sebagai seorang petani. Dan menurut riwayat perjalanannya, yang bersangkutan tidak pernah melakukan mobilitas keluar daerah, apalagi ada kontak dan berkomunikasi dengan orang yang terindikasi COVID-19. Juru bicara tim gugus tugas Haji Sugianor mengatakan, pasien dalam pengawasan 6 tersebut berasal dari Desa Sukamaju, Kecamatan Seruyan Tengah, di mana awalnya hanya menderita sakit dengan gejala batuk, sesak napas, dan demam. Kemudian, pihak keluarga membawanya untuk berobat ke salah satu klinik Harapan Insani di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Sesampainya di klinik, yang bersangkutan langsung dilakukan penanganan dan pemeriksaan. Akan tetapi, mengetahui gejala yang diderita mendekati ciri-ciri terindikasi COVID-19, petugas juga melakukan rapid test dan hasilnya menunjukkan reaktif positif. Tambahan pasien PDP positif reaktif yang berasal dari Desa Sukamaju, Kecamatan Seruyan Tengah. Beliau ini di desanya riwayatnya tidak pernah keluar dari Kabupaten Seruyan, status pekerjaan petani. Kemudian beliau sakit dengan gejala batuk, sesak, dan demam. Dan beliau berobat di klinik Harapan Insani Pangkalan Bun, kemudian dilakukan rapid test
hasil reaktif positif. Menurut jubir, setelah mengetahui hal tersebut, pihak klinik langsung merujuk yang bersangkutan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dan rencananya dalam 1-2 hari ini akan dilakukan pengambilan sampel untuk dilakukan tes swab. Tim Liputan Seruyan TV. Melalui sistem online atau video conference, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menggelar rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2019. Akibat penyebaran dari pandemi coronavirus DC-19 tak kunjung berakhir, mengharuskan pelaksanaan rapat paripurna tersebut mengalami perbedaan dari biasanya, di mana paripurna hanya dilakukan melalui video conference. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Julia Eko Prasetyo mengatakan, setelah beberapa kali mengalami penundaan kegiatan, mulai minggu ini pihaknya kembali melakukan aktivitas rutin yaitu menggelar sidang paripurna tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2019. Menurutnya, pada masa persidangan kali ini memang mengalami sedikit perbedaan dari biasanya, di mana sidang paripurna dilakukan dengan sistem online atau hanya melalui video conference. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan anjuran dan himbauan dari pemerintah untuk melakukan social distancing dan physical distancing dalam upaya untuk mempercepat pemutuskan rantai dari penyebaran COVID-19. Itu rapat terkait penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2019. Pertama kali ini kita dengan situasi situasi pandemi corona ini, kita baru pertama kali mencoba melakukan rapat paripurna melalui video conference. Sehingga pagi ini kembali kita dapat Julia Eko Prasetyo berharap penyebaran dari pandemi COVID-19 dapat segera berakhir, agar pelaksanaan kegiatan paripurna dapat kembali dilaksanakan seperti biasanya, karena melaksanakan kegiatan melalui Vicon sangat bergantung pada stabilnya kualitas sinyal. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di rumah jabatannya, Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 pada rapat paripurna ke-10 masa sidang 2. Rapat sidang paripurna tersebut dilaksanakan melalui sistem online atau video conference. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti membacakan sambutan Bupati tentang laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 yang dibacakan langsung di rumah jabatannya. Haja Iswanti menyampaikan, secara umum penyelenggaraan pemerintah daerah yang dibiayai dari APBD tahun anggaran 2019 dapat terselenggara dengan baik melalui kebijakan-kebijakan yang sudah sesuai dengan urusan pemerintahan pada masing-masing perangkat daerah. Menurutnya, sepanjang tahun 2019 memang tidak semua kegiatan dan program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga tidak semua harapan dari masyarakat dapat dilaksanakan. Untuk itu, dirinya meminta dukungan dan doa seluruh elemen masyarakat agar pada tahun 2020 ini pihaknya bisa melaksanakan kegiatan dan program yang tidak terlaksanakan di tahun sebelumnya. Haja Iswanti berharap laporan tersebut dapat memberikan gambaran informasi mengenai kegiatan pembangunan di Kabupaten Seruyan yang selanjutnya akan dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan strategis ke depannya.
Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan berlakukan penutupan akses jalur darat yang berada di pintu masuk menuju kota Kuala Pembuang pada malam hari, mengingat warga yang terinfeksi coronavirus DC-19 semakin bertambah. Dalam rangka meminimalisir penyebaran dari coronavirus DC-19 di wilayah ini, pemerintah Kabupaten Seruyan akan memperketat penjagaan dan pengawasan di pintu masuk, khususnya jalur darat menuju kota Kuala Pembuang pada malam hari. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Seruyan Haji Sugianur mengatakan bahwa kebijakan tersebut berdasarkan instruksi dari Bupati Seruyan Yul Haidir, di mana penjagaan dan penutupan dilakukan dengan memasang portal di Kecamatan Seruyan Hilir yang merupakan pintu masuk utama menuju kota Kuala Pembuang. Pemberlakuan penutupan tersebut sudah mulai diberlakukan sejak hari Minggu 26 April 2020 lalu, terhitung mulai pukul 21 WIB hingga pukul 6 WIB waktu setempat. Akan tetapi ada pengecualian untuk kendaraan yang mengangkut logistik atau barang kebutuhan pokok, mengangkut obat-obatan dan alat kesehatan, kendaraan pengangkut operasional pemerintahan dan petugas penanganan pencegahan penyebaran COVID-19. Diharapkan, dengan diberlakukan pembatasan jam keluar masuk menuju kota Kuala Pembuang, penyebaran dari COVID-19 dapat diminimalisir sedini mungkin. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan sudah menganggarkan dana sebesar 48 miliar dalam rangka untuk pencegahan, penanganan, hingga mengatasi dampak yang ditimbulkan coronavirus DC-19. Semakin maraknya penyebaran dari pandemi coronavirus DC-19 yang sampai saat ini masih mewabah di berbagai wilayah, salah satunya di Kabupaten Seruyan yang sekarang sudah menjadi zona merah. Untuk itu, pemerintah daerah menganggarkan dana yang cukup besar untuk penanganan virus mematikan tersebut. Bupati Seruyan Yul Haidir mengatakan, pemerintah daerah sudah sepakat untuk menganggarkan dana sebesar 48 miliar yang akan digunakan untuk pencegahan dan penanganan, serta rencananya juga digunakan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi COVID-19. Menurut Bupati, dana tersebut dalam waktu dekat akan dipergunakan terlebih dahulu untuk mengatasi dampak sosial yang sudah dirasakan masyarakat saat ini, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah atau yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Anggaran untuk penanganan COVID-19 tahun 2020 ini kami anggarkan 44 miliar dari belanja tidak terduga. Dan itulah nanti sebagian akan kita belanjakan untuk memberi sembako ataupun beras untuk masyarakat nanti pada saatnya. Bupati menambahkan, dana yang dianggarkan tersebut berasal dari belanja tidak terduga. Pemerintah daerah memangkas semua anggaran belanja yang nantinya untuk digunakan dalam memutus rantai penyebaran dari virus tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Penemuan barang mencurigakan sejenis bom di teras Masjid Nurul Yakin Kuala Pembuang dan sempat membuat masyarakat setempat heboh serta ketakutan terhadap benda tersebut. Ternyata setelah dilakukan penjinakan oleh tim Gegana Polda Kalteng, barang tersebut hanya sebuah replika menyerupai bom. Berdasarkan informasi yang didapat, penemuan barang mencurigakan yang menyerupai dan diduga bom tersebut terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 19 WIB di teras bagian depan Masjid Nurul Yakin yang ditemukan langsung oleh kaum setempat setelah selesai melaksanakan sholat Isya. Selanjutnya, mengingat barang tersebut mencurigakan, kaum tersebut langsung melaporkan ke Polsek Seruyan Hilir dan tim gabungan Polres Seruyan seketika langsung melakukan penyelidikan di lokasi kejadian.
Melalui proses singkat dan cepat mengingat barang mencurigakan tersebut diduga bom, maka Polres Seruyan melakukan penutupan dan pemblokiran jalan semua arah menuju lokasi kejadian, serta melakukan sterilisasi masjid dengan menggunakan garis polisi. Dilaksanakan pengecekan oleh tim Jihandak dari Satrimoda Polda Kalimantan Tengah. Jadi seperti rekan-rekan mungkin ada yang lihat, jadi di situ sudah langsung barang tersebut ya, setelah dicek di X-ray ya, jadi tidak ada terdapat bahan peledak ya. Jadi di situ cuma ada baterai dan kabel-kabel serta komponen-komponen listrik. AKBP Agung Triwidiantoro menambahkan, setelah berselang waktu kurang lebih 7 jam, tim gegana dari Polda Kalimantan Tengah langsung datang ke lokasi kejadian untuk melakukan penjinakan terhadap barang yang mencurigakan yang diduga bom tersebut. Ternyata setelah hampir 1 jam lebih melakukan pengkajian, barang diduga bom tersebut hanya sebuah rakitan yang tidak ada bahan peledaknya atau hanya dibuat secara tidak sengaja. Tim Liputan Seruyan TV. Hanya memerlukan waktu sekitar 10 jam dari awal ditemukannya benda mencurigakan yang diduga bom. Dengan bergerak cepat, pihak kepolisian Resort Seruyan akhirnya berhasil menangkap pelaku. Setelah mempelajari video rekaman dari Closed Circuit Television atau CCTV yang sudah tersebar di media sosial dan ditambah rekaman milik warga sekitar masjid, pelaku peletakan benda mencurigakan yang diduga bom di bagian teras depan Masjid Nurul Yakin akhirnya terungkap pihak kepolisian dalam kurun waktu 10 jam setelah kejadian. AKBP Agung Triwidiantoro menyebutkan bahwa setelah adanya laporan dari penemuan benda mencurigakan yang diduga bom, pihaknya langsung membentuk tim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kejadian luar biasa tersebut dan baru pertama kali terjadi di daerah ini. Menurutnya, laporan kejadian diterima sekitar pukul 19 WIB waktu setempat dan setelah mendalami beberapa kumpulan rekaman video CCTV, pihaknya mulai menemukan ciri-ciri pelaku yang bersangkutan dan setelah memanggil beberapa saksi, sekitar pukul 4.20 akhirnya pelaku bisa diamankan. Dan berdasarkan dari hasil CCTV, dan di situ ada CCTV yang dari masjid dan juga ada CCTV dari depan masjid, didapatlah informasi dan didapatkan keterangan kalau yang menaruh bom ini adalah seorang namanya Hendra Hagi ya, Hagi alias I ya, jadi Hagi alias I ya, jadi dia kalau menurut keterangan yang sudah kita himpun, jadi yang bersangkutan, jadi tersangka ini Hagi ini berboncengan naik motor Tosa ya. Jadi dengan kawannya, tapi kawannya ini tidak tahu kalau yang dibawa oleh si Hagi ini adalah yang diduga barang ini bom ya. Jadi dia diantar sampai ke perempatan apotek Asmi ya. Jadi di situ diturunkan di situ, terus yang si Hagi ini dia jalan kaki menuju ke masjid ya. Jadi dia setelah sampai di depan masjid, dia langsung meletakkan benda yang dia rakit di depan teras Masjid Nurul Yakin. Kapolres menambahkan, berdasarkan pengakuannya, bahwa aksi yang dilakukan pelaku berinisial HG tersebut salah satunya diakibatkan masih ada sisa mengkonsumsi narkoba beberapa hari sebelum kejadian, sehingga hanya ingin iseng dan membuat sebuah sensasi, serta ingin mencoba membuat bom sendiri dengan panduan video dari YouTube. Tim Liputan Seruyan TV.
Aksi pelaku peletakan bom palsu di teras bagian depan Masjid Nurul Yakin dianggap Bupati Suryanul Haidir salah satu kejadian yang dapat mengganggu stabilitas daerah, sehingga pihak kepolisian harus memberikan efek jera terhadap pelaku. Aksi pelaku teror bom palsu yang sempat membuat kepanikan dan menghebohkan masyarakat Kuala Pembuang jangan sampai terulang lagi di kemudian hari. Bupati Suryanul Haidir yang juga menyempatkan waktu datang untuk melihat secara langsung penemuan benda yang diduga bom tersebut mengatakan, meski niat awalnya hanya ingin iseng dan membuat sensasi, akan tetapi aksi dari kejadian tersebut merupakan perilaku yang tidak seharusnya terjadi pada daerah ini. Karena kondisi daerah ini sudah aman dan terkendali, jangan sampai akibat dari aksi bom palsu ini dapat mengganggu stabilitas daerah. Menurutnya, aksi atau perbuatan ini jangan sampai terjadi kembali di wilayah ini. Apalagi hal ini terjadi di lingkungan tempat ibadah, akan membuat dugaan dan prasangka buruk di mata masyarakat, bahkan bisa menjadi permasalahan yang besar. Kedepannya, diharapkan pihak kepolisian resort setempat harus lebih waspada dan meningkatkan penjagaan di setiap lini, agar keamanan daerah tetap selalu terjaga, karena perbuatan seperti ini bisa membuat kondusivitas daerah menjadi rusak. Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian karena telah bekerja maksimal mengungkap kasus yang menghebohkan masyarakat, dan tidak sampai 24 jam aksi dari pelaku bom palsu bisa terungkap. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Fikri Fadlur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.